Kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejarah Islam dipenuhi dengan tokoh-tokoh agung yang memberi teladan. Dan di antara mereka, ada seorang khalifah yang dikenal dengan keberanian, ketegasan, dan keadilannya. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu, siapakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau berperawakan tinggi dengan tubuh yang kuat, matanya hitam dan tajam, memberikan wibawa yang khas. Kepalanya pelontos di bagian depan dan giginya putih berkilau. Jangkutnya sering ia warnai dengan inai. Bajunya ditambal dengan kulit, tanda hidupnya yang sederhana. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Hafiz Al-Adawi. Beliau lahir di Mekah, Jazirah Arab sekitar tahun 583 Masehi. Umar berasal dari suku Quraisy, klan Bani Adi. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail, seorang pedagang. Ibunya Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah, saudari Abu Jahal. Umar kemudian dijuluki dengan julukan Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Namun, sebelum mendapat julukan mulia itu, Umar dikenal sebagai sosok yang keras dan tegas. Ia bahkan sangat menentang ajaran Islam, sampai sebuah peristiwa besar mengubah jalan hidupnya. Umar radhiyallahu anhu pernah berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Umar berangkat dengan amarah, berniat membunuh Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan, Nu'aim bin Abdullah menahannya. Nu'aim berkata, "Mau kemana engkau, Umar?" Umar menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad." Nu'aim pun berkata, "Sebelum itu, lihatlah keluargamu, adikmu dan iparmu telah masuk Islam." Umar pun menuju rumah adiknya, Fatimah, dan mendapati mereka sedang membaca Al-Quran. Dengan marah, Umar memukul Sa'id. Fatimah mencoba melindungi suaminya hingga ia pun terluka. Saat itu Umar melihat lembaran surat Toha yang mereka baca. Umar pun membacanya. Hatinya pun luluh dan ia pun menerima Islam. Setelah hatinya luluh, Umar segera menuju ke rumah Al-Arqam untuk menemui Rasulullah. Di hadapan beliau, Umar menyatakan keislamannya. Kaum muslimin pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Sejak masuk Islam, Umar selalu menemani Rasulullah SAW siang dan malam dalam setiap perjalanan. Beliau fasih membaca Al-Quran, paham ajaran Allah, dan istiqomah mengikuti Nabi SAW. Para sahabat memuji keilmuan, kesederhanaan, dan kehormatan Umar. Abdullah bin Mas'ud menyebut, Umar adalah orang yang paling alim di antara kami. Dengan keteguhan, kesetiaan, dan keberanian, Umar selalu menjadi teladan bagi kaum muslimin, menempatkan dirinya sebagai sosok yang menonjol dalam ketaatan, ilmu, dan pengabdian di sisi Rasulullah SAW. Masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi. Kepemimpinannya dikenal sebagai masa keemasan Islam, ketika wilayah Islam meluas pesat dan pemerintahan tersusun rapi. Umar membangun birokrasi modern dengan Diwan Al-Kharaj untuk keuangan dan Diwan Al-Jund untuk militer. Gaji tentara dan pegawai dibayar adil dan transparan, sementara prinsip keadilan sosial ditegakkan. Beliau juga menetapkan kalender Hijriyah, salat tarawih berjamaah, dan menjadikan hari Jumat sebagai hari libur resmi. Dalam bidang militer, pasukan Islam meraih kemenangan besar di Yarmouk, Al-Qadisiyah, dan Nahafan, menaklukkan Syam, Mesir, serta Persia, hingga Islam mulai masuk ke Azerbaijan dan Armenia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat
setelah ditusuk Abu Lu'lu'ah virus saat memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. 3 hari kemudian, di awal Muharram 24 Hijriah, Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Beliau dimakamkan di kamar Nabi Muhammad SAW di samping Abu Bakar As-Siddiq setelah mendapat izin dari Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini menjadi titik penting sejarah Islam. Dewan Syura pun dibentuk hingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah dengan dukungan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berakhir dengan warisan kepemimpinan, keadilan, dan iman yang selalu dikenang umat Islam sepanjang masa.